Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Gusman, NIM saya 2018 304 703 113 dan 304. Nah, di sini saya akan mereview jurnal nasional yang menerapkan metode Agile Methods. Nah, lalu selanjutnya di permodelan Scrum dalam pengembangan sistem literasi kesehatan pada klinik Ar-Rokim Seragen Kabupaten ini yaitu mendapatkan di Journal of Information System itu di Sintanya itu bersinta 4. Nah, lalu selanjutnya dari latar belakang. Nah, latar belakang ini jadi proses bisnis pada klinik Ar-Rokim ini pada bagian pendaftaran. Nah, lalu pencatatan rekam medis pasien, penjualan obat, lalu pembuatan laporan dan penghitungan biaya rawat belum memaksimalkan aplikasi sistemi yang ada. Jadi hal ini membuat proses bisnis ini yang dilakukan oleh klinik kurang efektif. Jadi hal ini membuat proses bisnis itu yang dilakukan oleh klinik kurang efektif. Jadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk menghasilkan pengembang sistem informasi dengan cepat dalam penyelesaian perubahan dan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, lalu apa ini tersebut dengan Agile Method ini apa? Jadi Agile Method ini pada penelitian ini menggunakan salah satu Agile software. Jadi development itu yaitu Scrum model. Nah, selain memiliki kelebihan rekrutmen yang fleksibel, jumlah anggota tim yang diperlukan tidak banyak. Jadi tidak menggunakan orang banyak. Jadi anggotanya itu hanya intinya saja. Nah, lalu dalam penelitian ini pengembang sistem menggunakan Agile Method dengan model Scrum. Nah, kalau secara umum ini Agile Method itu adalah proses yang menerapkan jadi siklus pendek berulang. Jadi secara aktif itu melibatkan pengguna untuk membangun. Nah, untuk memprioritaskan itu memverifikasi kebutuhan dan bergantung pada pengetahuan tacit tim menggantikan dokumentasi. Nah, itu apa tersebut dari definisi dari Agile Method tersebut. Nah, selanjutnya di metodologi penelitian ini seperti yang terdapat di gambar ini, jadi ada produk backlog, jadi lalu melanjutkan ke sprinting planning, lalu sprint backlog, lalu diputar lagi tuh jadi aspek, jadi daily scrum-nya itu sprintnya, jadi potentialnya sibel produk increment-nya itu lalu di sprint di review lagi jadi sprint realistiknya. Jadi ini untuk alurnya, jadi metodologi penelitiannya. Jadi alurnya itu dari sini sprint ini lalu ke sini putar, diputar di sini di daily scrum ini lalu diputar dikembalikan ke sini. Jadi di backup, jadi di grooming produknya itu di grooming lalu di seperti ini yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya apa saja yang terdapat di metodologi itu penelitian. Nah, di sini sudah ada 6, yaitu pertama itu user stories untuk yang pertama. Lalu yang kedua itu produk backlog-nya. Lalu yang ketiga sprint backlog, yang keempat itu sprintnya. Lalu yang kelima ini review dan demo produknya. Nah, yang terakhir ini adalah delivery produknya. Lalu untuk metodologi penelitiannya itu, jadi di yang pertama itu kan tadi ada 6. Nah, ini yang penjelasan dari 6 poin tersebut. Nah, ini yang pertama jadi di user stories-nya. Jadi pada metode Scrum, rincian persyaratan dinegosiasikan melalui diskusi yang terjadi secara berulang selama pengembangan. Jadi user stories ini digunakan untuk membuat produk backlog. Nah, jadi di dalam user stories-nya itu berisi nama pengguna sistemnya. Jadi penggunanya itu terdapat di user stories-nya. Nah, lalu di fitur-fitur yang menjadi kebutuhan sistem dan tujuan dari fitur yang direncanakan. Dengan adanya user stories, tim teknis dalam dan tim bisnis dapat berkomunikasi dengan mudah. Jadi karena bahasa yang digunakan itu sangat umum, jadi tidak sulit. Lalu selanjutnya untuk yang poin kedua itu di produk backlog-nya. Nah, di produk backlog ini, jadi pada tahapan ini pekerjaan ini yang akan dilakukan ditulis. Nah, dan dijelaskan oleh produk owner-nya itu. Jadi produknya itu backlog. Nah, jadi pekerjaan yang akan dilakukan memiliki prioritas dalam pekerjaannya itu. Nah, lalu kebutuhan customer dan kebutuhan secara teknikal sebagai acuan untuk menentukan prioritas itu pengerjaannya. Jadi, nah, lalu selain itu
Prioritas itu juga dapat ditentukan berdasarkan hal yang dinilai krusial atau penting dengan sistem yang akan dibangun. Nah, lalu untuk menentukan prioritasnya itu, product owner-nya itu dapat meminta pendapat dari tim Scrum-nya atau stakeholders-nya. Jadi, product owner-nya itu bisa meminta pendapat dari tim-timnya itu yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya untuk yang poin ketiga di dalam metodologi penelitian sprint backlog-nya yaitu di pekerjaan-pekerjaan dari produk backlog yaitu didiskusikan dan disepakati oleh tim untuk dimasukkan pada sprint. Nah, lalu proses ini merupakan hasil perpindahan dari prioritas tertinggi dari product owner yang kemudian akan dikembangkan. Jadi melalui sprint ini, jadi produknya ini kemudian lalu dikembangkan jadi melalui sprint. Nah, proses ini juga dapat disebut sebagai inputan awal. Jadi sebelum melakukan proses sprint pada pengembangan produk. Jadi proses ini juga jadi di inputan awal ini dilakukan sebelum melakukan proses sprint. Jadi sebelum melakukan proses sprint itu di input dulu. Nah, itu untuk yang di pengembangan produk. Nah, lalu apa itu untuk yang poin keempat yang untuk sprint sendiri? Nah, di poin 4 yang untuk sprint ini sendiri, jadi itu sprint itu memiliki durasi. Durasi waktunya itu yang konsisten. Jadi sepanjang masa pengembangan produk, setelah sprint selesai, maka langsung mengerjakan sprint berikutnya. Jadi sprint ini memiliki dan terdiri dari sprint planning, daily scrums, the development work, yaitu pengembangannya itu, lalu sprint review-nya direview, lalu yang terakhir itu di sprint retrospektif. Nah, itu untuk yang sprint sendiri. Jadi durasinya itu harus konsisten, tidak boleh tidak konsisten karena tidak bisa terjadi nanti tidak sesuai apa yang akan diinginkan. Lalu selanjutnya di poin kelima, jadi terdapat review dan demo produk. Nah, tujuan dari kegiatan review dan demo produk ini adalah untuk memeriksa dan menyesuaikan produk yang sedang dibangun. Jadi, kegiatan pada tahap ini adalah komunikasi antara tim Scrum dengan pihak klinik. Nah, lalu percakapan itu difokuskan kepada peninjauan fitur yang baru saja selesai. Nah, lalu dalam konteks upaya pengembangan secara keseluruhan, pada tahap ini pihak klinik itu dapat mengajukan perbaikan jika dimungkinkan. Komunikasi yang berlangsung disertai dengan demo produk atau sistem yang sudah dibuat. Nah, jadi tahan demo aplikasi yang dimaksud yaitu tim menyerahkan perangkat lunak atau produk increment kepada klien. Jadi melakukan itu produk increment kepada klien itu dengan cara melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Jadi klien itu melakukan evaluasi terhadap produk. Jadi klien itu bisa melakukan evaluasi. Jadi apakah ini sudah sesuai atau kok masih belum atau masih ada yang kurang. Jadi melakukan increment itu kepada pasien, jadi melakukan demo kepada pasien, minta atau lebih bahasa umumnya itu bisa minta pendapat gitu. Lalu selanjutnya di poin ke-6 itu terdapat delivery produk. Nah, delivery produk itu jadi tahap ini nih di mana produk sudah selesai. Jadi produk ini sudah jadi. Nah, dibuat itu dalam kondisi usable. Nah, lalu jadi di tahap ini merupakan hasil dari sprint yang selesai dikerjakan berdasarkan produk backlog. Nah, jadi ini produknya ini delivery-nya ini sudah sesuai dengan apa yang jadi alurnya itu yang telah dibuatnya. Lalu konsumen atau pemakai sudah sesuai dengan hasil sprint yang dilakukan pada masing-masing item. Jadi sehingga produk itu dapat digunakan oleh user. Jadi produknya itu dapat digunakan itu oleh usernya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk user stories-nya itu user stories itu digunakan untuk membuat backlog. Jadi dalam user stories itu berisi nama pengguna sistem, fitur-fitur yang menjadi kebutuhan sistem dan tujuan dari fitur yang direncanakan. Nah, lalu user stories itu dibuat dengan bahasa penggunaan secara umum. Lalu hal ini difungsikan agar mudah dimengerti oleh orang bisnis dan orang teknisnya. Jadi menggunakan bahasa umum. Nah, lalu salah satu hal yang paling penting dengan adanya user stories ini ialah kolaborasi itu antara orang teknis dan orang bisnis untuk mencapai harapan dari pengembangan softwarenya. Jadi untuk mencapai suatu pengembangan softwarenya itu menjadi lebih bagus atau lebih baik. Nah, seperti itu. Lalu melanjutkan untuk produk backlognya itu
Tahap pembuatan produk backlog itu merupakan pengembagian atau pengelomplokan proses-proses berdasarkan dari analisis pada langkah sebelumnya. Jadi dokumen ini memiliki isi estimasi pengerjaan. Jadi fitur yang akan dibuat dan diprioritas dari masing-masing fitur. Jadi setiap fitur backlog itu memiliki prioritas. Jadi hal ini ditentukan berdasarkan tingkat urgennya itu dari kebutuhan dari pengguna. Nah, lalu prioritasnya itu menentukan fitur mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selain prioritas, hal yang diperhatikan yaitu pembagian waktu pengerjaan fitur backlog-nya itu dalam sprint yang telah dijelaskan itu. Nah, lalu untuk prioritas dan panjang sprint itu ditentukan oleh kesepakatan antara perwakilan tim, pengembang Scrum Master, dan produknya owner-nya. Lalu sprint itu sendiri yaitu, jadi tiap sprint itu memiliki waktu yang hampir sama. Jadi dalam melakukan sesekali, sprint tidak boleh terlalu lama, jadi tidak boleh sangat delay. Jadi untuk proyek ini yang besar, memaksimalkan sekali sprint itu 30 hari. Jadi alasan dalam sekali sprint waktunya dibatasi, yaitu dengan waktu yang singkat, segala kemungkinan itu untuk mudah untuk diprediksi. Jadi selain itu ruang lingkup yang kecil, mudah untuk dikontrol. Nah, lalu dalam melakukan sprint ini, terdapat beberapa tahapan pengerjaan yaitu sprint planning, sprint backlog, sprint execution, daily serum, dan sprint review, atau yang terakhir sprint retrospektif. Nah, itu untuk yang sprint sendiri. Lalu untuk yang delivery produk itu yang terakhir ini dalam menerapkan metode Scrum, yaitu penyajian produk kepada pengguna sistemnya. Jadi itu sudah disajikan untuk kepada penggunanya gitu. Lalu setelah 4 sprint itu selesai dikerjakan dan menghasilkan rilis produk dari masing-masing sprint, maka diperoleh produk sistem informasi, yaitu untuk klinik Ar-Rohkim yang dapat digunakan oleh petugas klinik. Nah, itu telah selesai dari saya. Bila saya ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.